Angin sore berembus pelan menyusuri ujung desa yang berbatasan langsung dengan hutan tua. Daun-daun jati yang mengering saling bergesekan, menimbulkan suara lirih seperti bisikan yang tak pernah benar-benar berhenti. Di sanalah, di sebuah rumah kayu yang nyaris rubuh dimakan usia, Siti menjalani hari-harinya seorang diri. Perempuan itu berusia 32 tahun, namun garis-garis lelah di wajahnya membuatnya tampak jauh lebih tua. Kulitnya yang dulu dikenal halus kini kusam, matanya cekung seolah tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Rambutnya yang panjang sering hanya diikat seadanya, tanpa pernah lagi ia pedulikan penampilannya. Tidak ada lagi alasan untuk terlihat baik di hadapan siapapun. Sejak kematian suaminya setahun lalu, hidup Siti berubah menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suaminya, Junaedi, meninggal secara mendadak. Tidak ada sakit yang jelas, tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Ia ditemukan kaku di atas dipan bambu, tubuhnya dingin, dan wajahnya membiru seperti menahan sesuatu yang tak sempat ia katakan. Sejak hari itu, segala yang dimiliki Siti ikut runtuh. Bukan hanya kehilangan pasangan, tapi juga warisan hutang yang tak sedikit. Orang-orang yang dulu sering datang bertamu kini berubah menjadi penagih. Mereka tidak lagi menyapa dengan ramah, melainkan mengetuk pintu dengan keras, menuntut uang yang bahkan Siti sendiri tak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Ada yang menatapnya dengan iba, tapi lebih banyak yang memandangnya dengan sinis. Perempuan pembawa sial, begitu bisik yang sering ia dengar, entah dari siapa. Desa kecil itu memang tak pernah benar-benar ramah bagi mereka yang berbeda. Dan kini, Siti adalah sosok yang paling dihindari. Ia bertahan hidup dengan apa yang bisa ia lakukan. Kadang mencuci pakaian warga, kadang memungut kayu bakar di pinggir hutan untuk dijual. Makan pun tak menentu, seringkali hanya nasi dengan garam, atau bahkan sekadar air hangat untuk menipu rasa lapar. Rumahnya yang reot semakin hari semakin rapuh. Dinding kayu yang berlubang membuat angin bebas keluar masuk, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Namun, kemiskinan bukan satu-satunya hal yang menghantui hidupnya. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang datang saat malam tiba. Malam di ujung desa selalu terasa berbeda. Lebih sunyi. Lebih berat. Seolah-olah gelapnya menyimpan sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa begitu dekat. Awalnya, Siti mengira itu hanya perasaannya saja. Ketika pertama kali mendengar suara itu, ia sedang mencoba tidur di atas tikar tipis yang digelar di lantai. Lampu minyak di sudut ruangan menyala redup, cahayanya bergetar setiap kali angin masuk melalui celah dinding. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar pelan, seperti seseorang mengetuk pintu. Siti membuka matanya perlahan. Ia menahan napas, mencoba memastikan apakah itu benar-benar suara ketukan atau hanya hayalannya sendiri. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Tok, tok. Kali ini lebih jelas. Ia bangkit perlahan, tubuhnya terasa berat. Dengan langkah ragu, ia mendekati pintu kayu yang sudah lapuk. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Siapa? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berdesir di luar. Dengan perlahan, ia membuka pintu itu. Gelap. Tidak ada siapapun di sana. Halaman rumahnya kosong, hanya tanah kering dan bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin malam. Tidak ada jejak kaki, tidak ada sosok manusia. Siti berdiri beberapa saat, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya perasaannya saja. Mungkin kayu pintu yang mengembang, atau ranting yang terbentur angin. Ia menutup pintu kembali, mencoba melupakan kejadian itu. Namun, suara itu datang lagi keesokan malamnya. Dan malam berikutnya. Selalu sama. Ketukan pelan di pintu, kadang lebih keras, kadang seperti sengaja diperlambat. Setiap kali Siti membuka pintu, tidak pernah ada siapapun di sana. Lama-kelamaan, rasa takut mulai tumbuh. Siti mencoba mengabaikannya. Ia menutup telinga dengan bantal, mencoba tidur lebih awal, bahkan pernah mencoba membaca doa-doa yang ia ingat dari masa kecilnya.
Tapi suara itu tidak pernah berhenti. Suatu malam, ketukan itu berubah. Bukan lagi di pintu, melainkan di jendela. Tok, tok, tok. Siti yang sedang duduk termenung langsung menoleh. Jendela kayu di sampingnya bergetar pelan. Napasnya tercekat. Ia tidak berani mendekat. Tok. Kali ini hanya satu ketukan, tapi terasa lebih dekat. Lebih sengaja. Perlahan, tanpa sadar, tubuhnya bergerak mendekati jendela itu. Ia menahan napas, matanya menatap ke arah celah kecil di antara papan kayu. Gelap. Namun entah mengapa, Siti merasa ada sesuatu di luar sana. Sesuatu yang sedang menatap balik ke arahnya. Ia segera mundur, menjauh dari jendela. Jantungnya berdetak kencang, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Sejak saat itu, ketukan tidak lagi hanya sekadar suara. Ada perasaan yang menyertainya. Perasaan diawasi. Di siang hari pun, Siti mulai merasakan keanehan. Saat berjalan menuju sumur, ia sering merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Saat berada di dalam rumah, kadang ia mendengar suara langkah di luar, seperti seseorang berjalan mengitari dinding rumahnya. Pelan. Mengendap-endap. Ia pernah memberanikan diri bertanya kepada salah satu tetangga. Namun jawabannya hanya membuat hatinya semakin gelisah. Sejak suamimu meninggal, rumahmu memang sering beda, kata seorang ibu tua dengan nada setengah berbisik. Beda bagaimana, Bu? Ibu itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Siti cukup lama, sebelum akhirnya menggeleng pelan. Sudahlah, kamu hati-hati saja kalau malam. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Sejak percakapan itu, tidak ada lagi warga yang mau membicarakan hal tersebut. Bahkan beberapa orang mulai menghindari Siti sepenuhnya, seolah mendekatinya bisa membawa sesuatu yang buruk. Kini, setiap kali malam datang, Siti hanya bisa duduk diam di dalam rumahnya, menunggu. Menunggu suara itu datang lagi. Dan benar saja. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih pelan, tapi terasa lebih dekat dari sebelumnya. Siti tidak lagi berani membuka pintu. Ia hanya duduk memeluk lutut di sudut ruangan, matanya menatap kosong ke arah pintu yang bergetar pelan setiap kali suara itu muncul. Di tengah ketakutan yang semakin dalam, satu hal mulai ia sadari. Suara itu tidak pernah datang sebelum suaminya meninggal. Dan sejak saat itu pula, hidupnya seolah tidak pernah benar-benar sepi lagi. Karena mungkin, ia memang tidak pernah sendirian. Sore itu langit di ujung desa tampak redup, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Awan kelabu menggantung rendah di atas pepohonan hutan, membuat suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa bau tanah basah yang entah datang dari mana. Siti sedang duduk di depan rumahnya, menatap kosong ke arah jalan setapak yang jarang dilalui orang. Di pangkuannya, seikat kayu bakar yang tadi ia kumpulkan tergeletak tanpa ia sentuh. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya jauh lebih berat. Sejak kejadian ketukan-ketukan aneh itu, tidurnya semakin tidak menentu. Wajahnya tampak lebih pucat, matanya semakin cekung. Ia bahkan mulai merasa takut pada rumahnya sendiri, tempat yang seharusnya menjadi satu-satunya perlindungan yang ia miliki. Perutnya keroncongan, tapi ia sudah terbiasa menahan lapar. Hari itu ia belum makan apapun, dan ia tidak yakin apakah malam nanti ia punya sesuatu untuk dimasak. Langkah kaki pelan terdengar dari kejauhan. Siti mengangkat kepalanya. Jarang ada orang yang datang ke rumahnya, apalagi di sore menjelang malam seperti ini. Ia menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas sosok yang berjalan mendekat dari ujung jalan. Seorang lelaki tua. Langkahnya lambat, tapi pasti. Tubuhnya kurus, dibalut kain lurik kusam yang tampak sudah lama tidak diganti. Rambutnya putih panjang, terurai hingga bahu. Wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam,
terlalu tajam untuk seseorang seusianya. Siti belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun entah mengapa, ada sesuatu dalam dirinya yang langsung merasa tidak nyaman. Lelaki tua itu berhenti beberapa langkah dari halaman rumah Siti. Ia tidak langsung berbicara. Hanya berdiri diam, menatap Siti seolah sedang membaca sesuatu yang tersembunyi. Siti menelan ludah. "Ada perlu apa, Pak?" tanyanya hati-hati. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Senyumnya tidak hangat, lebih mirip bayangan dari sesuatu yang seharusnya menjadi senyuman. "Aku tahu apa yang kau alami, Siti," katanya pelan. Siti tertegun. Namanya disebut begitu saja oleh orang asing. Apa maksudnya? Suara Siti mulai bergetar, meski ia berusaha tetap tenang. Lelaki tua itu melangkah lebih dekat. Kini jarak mereka hanya dipisahkan oleh pagar bambu yang sudah miring. "Rumah ini tidak pernah benar-benar sepi sejak suamimu pergi, bukan?" lanjutnya. Jantung Siti berdegup kencang. Tangannya tanpa sadar menggenggam ujung kain yang ia kenakan. Ia tidak menjawab. Namun diamnya sudah cukup. Lelaki tua itu mengangguk pelan, seolah mendapatkan konfirmasi yang ia butuhkan. Ketukan di malam hari, suara langkah di luar rumah, rasa dingin yang datang tanpa sebab, katanya lagi, suaranya nyaris seperti bisikan. Siti mundur selangkah. "Siapa Anda?" tanyanya, kini tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutannya. "Aku hanya orang yang bisa membantumu," jawab lelaki itu singkat. Ia kemudian membuka pagar bambu tanpa izin, melangkah masuk ke halaman rumah Siti. Anehnya, Siti tidak berani menghentikannya. Kakinya terasa kaku, seolah tubuhnya menolak untuk bergerak. "Aku dipanggil Mbah Karsa," lanjutnya. Nama itu terasa asing, tapi sekaligus tidak sepenuhnya baru. Siti seperti pernah mendengar cerita tentang seorang dukun tua yang tinggal jauh di dalam hutan. Seseorang yang jarang muncul di desa kecuali ada tujuan tertentu. Mbah Karsa berdiri di hadapan Siti, menatapnya dari atas ke bawah. Tatapannya membuat Siti merasa seperti sedang dilucuti tanpa disentuh. "Kau lelah?" katanya. Siti terdiam. "Kau lapar. Kau kesepian. Dan kau takut?" sambungnya. Kata-kata itu menancap tepat di tempat yang selama ini Siti coba sembunyikan. "Aku bisa mengubah semua itu." Siti mengangkat wajahnya perlahan. Ada secercah harapan yang tiba-tiba muncul, meski ia sendiri tidak yakin dari mana asalnya. "Mengubah? Bagaimana?" tanyanya lirih. Mbah Karsa tersenyum lagi. Kali ini sedikit lebih lebar, tapi tetap tidak terasa menenangkan. "Dengan sesuatu yang sudah ada sejak dulu," katanya. "Sesuatu yang bisa membuatmu kembali dilihat, dihargai, diinginkan." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Susuk." Siti menegang. Ia tahu tentang susuk. Semua orang di desa tahu. Benda kecil yang ditanam dalam tubuh, dipercaya bisa memancarkan daya tarik, kecantikan, bahkan kekayaan. Tapi juga dikenal sebagai sesuatu yang tidak pernah datang tanpa harga. Itu bukan jalan yang baik, gumam Siti, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Mbah Karsa terkekeh pelan. "Jalan baik?" ulangnya. "Apakah hidupmu sekarang bisa disebut baik, Siti?" Pertanyaan itu menusuk. Siti menunduk. Ia tidak punya jawaban. "Kau dihina. Kau dijauhi. Kau kelaparan," lanjut Mbah Karsa. "Dan yang paling buruk, kau tidak bisa lari dari apa yang mengikutimu di malam hari." Tubuh Siti gemetar. "Aku bisa menghentikan itu," kata Mbah Karsa pelan. "Aku bisa membuatmu kembali hidup seperti manusia, bukan bayangan yang ditakuti orang." Siti menatapnya, ragu. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya akhirnya. Mbah Karsa mendekat sedikit lagi, hingga suaranya hanya terdengar oleh Siti. "Aku akan memberimu susuk emas," katanya. "Yang paling kuat. Yang akan membuat siapapun yang melihatmu, tidak bisa berpaling."
Siti menarik napas dalam. Di benaknya, bayangan kehidupan yang berbeda mulai muncul. Tidak lagi dihina. Tidak lagi kelaparan. Tidak lagi sendirian. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang terasa tidak benar. Pasti ada syaratnya, katanya pelan. Mbah Karsa tersenyum. Tentu saja. Siti menatapnya, menunggu. Namun lelaki tua itu tidak langsung menjelaskan. Ia justru berbalik, berjalan perlahan menuju keluar halaman. Seolah percakapan ini sudah cukup. Semua yang kau ambil, katanya tanpa menoleh, suaranya kembali seperti bisikan yang terbawa angin. Ia berhenti sejenak. Akan diambil kembali. Siti membeku. Kalimat itu terasa berat, meski tidak jelas maknanya. Diambil, bagaimana? Tanyanya cepat. Namun Mbah Karsa tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan langkahnya, meninggalkan halaman rumah Siti tanpa sekalipun menoleh kembali. Siti berdiri diam, menatap kepergian lelaki tua itu hingga sosoknya menghilang di tikungan jalan. Sore berubah menjadi malam tanpa ia sadari. Angin kembali berembus, lebih dingin dari sebelumnya. Di dalam rumahnya yang sepi, Siti duduk termenung. Kata-kata Mbah Karsa terus berputar di kepalanya. Susuk emas. Hidup yang lebih baik. Dan harga yang tidak dijelaskan. Ia tahu itu berbahaya. Ia tahu jalan itu bukan jalan yang seharusnya ia tempuh. Namun ketika perutnya kembali terasa kosong, ketika bayangan masa depannya tampak gelap tanpa harapan, dan ketika ia mengingat suara ketukan yang pasti akan datang lagi malam ini, keraguannya mulai goyah. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih pelan. Lebih dekat. Siti menutup matanya rapat. Untuk pertama kalinya, ketakutan bukan lagi satu-satunya hal yang ia rasakan. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Keinginan. Dan mungkin, keputusasaan yang mulai berubah menjadi keberanian untuk mengambil jalan apapun, meski ia tahu jalan itu bisa menghancurkannya. Malam turun tanpa suara di ujung desa, menyelimuti rumah Siti dengan gelap yang terasa lebih pekat dari biasanya. Lampu minyak di sudut ruangan menyala redup, nyalanya kecil dan goyah, seolah bisa padam kapan saja. Di luar, angin berdesir pelan, membawa suara dedaunan yang saling bergesekan seperti bisikan yang tak ingin didengar. Siti berbaring di atas tikar tipisnya, menatap langit-langit rumah yang dipenuhi bayangan retak. Tubuhnya lelah, namun matanya sulit terpejam. Pikirannya masih dipenuhi oleh pertemuannya dengan Mbah Karsa sore tadi. Kata-kata itu terus terngiang. Semua yang kau ambil, akan diambil kembali. Ia mencoba mengusirnya, menarik napas panjang dan memejamkan mata. Ia hanya ingin tidur, walau sebentar saja, agar bisa melupakan rasa gelisah yang menekan dadanya. Entah sejak kapan, akhirnya ia terlelap. Namun tidur itu tidak membawa ketenangan. Ia berdiri di tengah rumahnya sendiri. Segalanya tampak sama, dinding kayu yang rapuh, tikar di lantai, lampu minyak di sudut ruangan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih dingin. Lebih lembab. Dan bau, sesuatu yang busuk mulai tercium perlahan. Siti mengernyit. Siapa di sini? Suaranya terdengar menggema, tapi anehnya terasa jauh, seolah bukan keluar dari mulutnya sendiri. Tidak ada jawaban. Namun bau itu semakin kuat. Bau daging yang membusuk. Perlahan, ia menoleh ke arah pintu. Di sana, seseorang berdiri. Tubuhnya kaku, sedikit membungkuk, dengan pakaian lusuh yang dikenalnya dengan sangat baik. Wajahnya tertunduk, rambutnya menutupi sebagian besar wajahnya. Napas Siti tercekat. "Mas?" Suaranya bergetar. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia berdiri diam, seperti patung yang terlupakan. Lalu, dengan gerakan yang patah-patah, ia mulai mengangkat kepalanya. Siti menjerit. Wajah itu,
Bukan lagi wajah yang ia kenal. Kulitnya menghitam dan mengelupas, sebagian terlihat seperti daging yang membusuk. Mata kirinya kosong, seperti berlubang, sementara yang kanan menatap lurus ke arahnya dengan sorot yang dingin dan mati. Bibirnya robek, memperlihatkan gigi yang menguning dan sebagian sudah hilang. Itu Junaedi. Suaminya. Atau, sisa dari apa yang pernah menjadi suaminya. Siti mundur dengan langkah gemetar, hampir terjatuh. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. "Mas, jangan," lirihnya. Sosok itu melangkah maju. Setiap langkahnya menimbulkan suara basah, seperti sesuatu yang lembek menyentuh lantai. Bau busuk semakin menyengat, membuat Siti hampir muntah. "Jangan, ambil." Suara itu keluar dari mulut Junaedi, namun terdengar terputus-putus, seperti sesuatu yang dipaksa keluar dari tenggorokan yang sudah rusak. Siti menggeleng keras. "Aku tidak, aku belum." "Jangan, ambil." Ulangnya, kali ini lebih jelas, meski tetap terdengar tidak wajar. Sosok itu semakin dekat. Tangan kirinya terangkat perlahan, menunjuk ke arah dada Siti. "Kalau kau ambil, mereka akan mengambilmu." Siti menangis. "Apa maksudnya?" "Mas, bilang yang jelas," teriaknya putus asa. Namun Junaedi hanya terus menatapnya. Wajahnya semakin mendekat, hingga Siti bisa melihat jelas setiap luka dan pembusukan di kulitnya. "Semua akan kembali," bisiknya. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak cepat. Tangannya mencengkeram bahu Siti dengan kuat. Dingin. Sangat dingin. Siti menjerit sekuat tenaga. Dan terbangun. Napasnya terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Ia langsung bangkit, menatap sekeliling. Rumahnya kembali seperti semula. Sunyi. Tidak ada siapapun. Namun bau busuk itu masih terasa samar di udara. Siti menutup mulutnya, menahan tangis yang hampir pecah. Ia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menenangkan diri. Itu cuma mimpi, gumamnya berulang-ulang. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu itu bukan sekadar mimpi biasa. Sejak malam itu, mimpi buruk itu terus datang. Setiap kali ia tertidur, Junaedi selalu muncul. Kadang hanya berdiri diam di sudut ruangan, kadang berjalan mengelilinginya, kadang berbisik dengan suara yang sama, memperingatkan, melarang, namun tidak pernah benar-benar menjelaskan. Dan setiap kali ia terbangun, rasa dingin itu tidak pernah benar-benar hilang. Di siang hari, keadaan tidak jauh lebih baik. Tubuh Siti mulai menunjukkan perubahan yang tidak bisa ia jelaskan. Kulitnya sering terasa dingin, bahkan saat matahari sedang terik. Beberapa bagian tubuhnya muncul lebam kebiruan, seperti bekas benturan, padahal ia tidak merasa pernah terbentur apapun. Suatu pagi, saat mengambil air di sumur, seorang perempuan yang kebetulan berada di sana menatapnya dengan ekspresi aneh. "Siti, itu tanganmu kenapa?" tanyanya pelan. Siti menoleh. Di lengannya, ada lebam besar berwarna kehitaman. Ia terdiam. "Aku tidak tahu," jawabnya jujur. Perempuan itu mundur selangkah. "Aneh, sejak kematian suamimu, kamu makin..." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi tatapannya sudah cukup menjelaskan. Siti menunduk. Tak lama, perempuan itu pergi, meninggalkannya sendirian. Sejak saat itu, bisikan-bisikan mulai terdengar lagi, kali ini bukan hanya di malam hari. Warga desa semakin menjauh. Jika dulu mereka hanya mencibir, kini mereka benar-benar menghindar. Tidak ada lagi yang mau menyapanya. Bahkan beberapa orang memilih memutar jalan jika melihat Siti dari kejauhan. Ia menjadi semakin sendiri. Dan di dalam kesendirian itu, ketakutan tumbuh semakin besar. Namun bersamaan dengan itu, kebutuhan hidup tetap menekan. Perutnya tetap lapar. Hidupnya tetap sulit.
Dan tidak ada satupun orang yang benar-benar peduli. Suatu siang, Siti duduk di dalam rumahnya, menatap kosong ke arah lantai. Di pikirannya, wajah Junaedi muncul lagi, wajah yang membusuk, suara yang memperingatkan. Jangan ambil. Ia memejamkan mata. Lalu bayangan lain muncul. Dirinya, dengan wajah yang kembali cantik. Orang-orang tersenyum padanya. Pria-pria datang menawarkan bantuan. Hidupnya tidak lagi susah. Ia membuka mata. Napasnya berat. Apa aku harus terus seperti ini? Gumamnya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang kembali masuk melalui celah dinding. Siti menatap tangannya yang lebam. Lalu perlahan, pikirannya kembali pada satu hal yang sejak kemarin tidak pernah benar-benar pergi. Tawaran itu. Susuk emas. Ia tahu itu berbahaya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia bahkan sudah diperingatkan. Namun, jika ia tidak melakukan apapun, hidupnya tidak akan berubah. Dan mungkin, ia akan tetap mati perlahan, entah karena kelaparan, atau karena sesuatu yang terus mengetuk pintunya setiap malam. Siti menunduk dalam. Ketakutan masih ada. Namun di balik itu, keputusasaan mulai mengambil tempat yang lebih besar. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menolak kemungkinan itu sepenuhnya. Malam Jumat Kliwon datang dengan sunyi yang terasa lebih berat dari biasanya. Desa di ujung hutan itu seakan menahan napas. Tidak ada suara tawa, tidak ada langkah kaki, bahkan anjing-anjing pun tak menggonggong seperti biasanya. Angin berembus pelan, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke dalam tulang. Di dalam rumahnya yang remang, Siti berdiri lama di depan pintu. Tangannya gemetar. Di luar, gelap telah menelan jalan setapak yang biasa ia lalui. Hutan di kejauhan tampak seperti bayangan raksasa yang menunggu dalam diam. Ia tahu, jika melangkah malam ini, tidak ada jalan untuk benar-benar kembali seperti semula. Namun di belakangnya, rumah itu tidak lagi terasa aman. Ketukan-ketukan yang selama ini menghantuinya seakan masih tersisa di dinding, di lantai, bahkan di udara yang ia hirup. Mimpi buruk tentang Junaedi masih membekas, suaranya masih terngiang jelas. Jangan ambil. Siti memejamkan mata. Napasnya ditarik panjang, lalu dilepaskan perlahan. Kalau aku tidak lakukan ini, aku akan mati pelan-pelan, bisiknya pada diri sendiri. Dengan satu gerakan cepat, ia membuka pintu. Angin malam langsung menyambut, dingin dan lembab. Tanpa menoleh lagi ke dalam rumah, Siti melangkah keluar, menapaki jalan menuju hutan. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah di bawah kakinya berusaha menahannya. Jalan setapak yang biasa ia lewati di siang hari kini terasa asing. Pepohonan di kiri kanan berdiri rapat, cabang-cabangnya seperti tangan yang saling bertaut, menutup langit. Suara langkahnya sendiri terdengar terlalu keras. Krek, krek. Ranting patah di bawah kakinya. Siti terus berjalan, meski jantungnya berdegup kencang. Ia tahu kemana harus pergi. Entah bagaimana, arah menuju tempat Mbah Karsa terasa seperti sudah tertanam di kepalanya. Semakin dalam ia masuk ke hutan, udara semakin dingin. Dan bau aneh mulai tercium. Bukan bau tanah atau daun basah, melainkan bau logam, seperti darah. Langkahnya terhenti. Di depan, di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar, tampak cahaya redup. Api kecil menyala di tengah lingkaran tanah yang tampak seperti telah dibersihkan dengan sengaja. Dan di sana, Mbah Karsa sudah menunggu. Ia duduk bersila di depan api, tubuhnya diam, seolah sudah berada di sana sejak lama. Di sekelilingnya, terdapat beberapa benda yang membuat dada Siti langsung terasa sesak. Mangkuk tanah liat berisi cairan gelap, kain hitam, dan sesuatu yang berkilau samar di atas daun pisang. Susuk itu. Siti menelan ludah. Kau datang? Suara Mbah Karsa terdengar pelan tanpa ia menoleh. Siti tidak menjawab. Ia hanya melangkah mendekat, perlahan,
hingga berdiri beberapa langkah dari lingkaran itu. "Duduk," perintahnya singkat. Siti menurut. Ia duduk di tanah dingin, berhadapan dengan Mbah Karsa. Api kecil di antara mereka bergetar, cahayanya menari di wajah lelaki tua itu, menciptakan bayangan yang membuat ekspresinya tampak tidak wajar. Beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Hanya suara angin yang berdesir, dan sesuatu yang lain. Seperti bisikan. Sangat pelan. Siti mengernyit, mencoba memastikan. Namun setiap kali ia mencoba fokus, suara itu menghilang. "Jangan dengarkan," kata Mbah Karsa tiba-tiba. Siti menegang. "Malam ini, banyak yang akan datang," lanjutnya datar. "Datang? Siapa?" tanya Siti, suaranya hampir tidak terdengar. Mbah Karsa tidak menjawab. Ia hanya mengambil mangkuk tanah liat di sampingnya. "Ulurkan tanganmu." Siti ragu sejenak, tapi akhirnya menuruti. Tangannya gemetar saat ia mengulurkannya. Mbah Karsa mengambil sesuatu yang tajam, sepotong kecil logam yang tampak seperti pisau tipis. Tanpa peringatan, ia menggoreskan benda itu ke telapak tangan Siti. Siti tersentak. "Ah!" Darah langsung mengalir. Rasa perih menyebar cepat, tapi Siti menahan diri. Ia menggigit bibirnya, menahan suara. Darah itu ditampung ke dalam mangkuk. Mbah Karsa mulai merapalkan sesuatu. Mantra. Bahasanya tidak jelas, terdengar seperti campuran bisikan dan desisan. Suaranya pelan, namun entah bagaimana terasa memenuhi seluruh ruang di sekitar mereka. Angin tiba-tiba berhenti. Api di tengah lingkaran membesar sedikit, lalu kembali mengecil, seolah bernapas. Siti mulai merasakan sesuatu. Dingin. Bukan hanya di kulitnya, tapi dari dalam tubuhnya sendiri. Ia menoleh ke sekeliling. Bayangan di antara pepohonan tampak bergerak. Atau, mungkin memang ada sesuatu di sana. Sosok-sosok samar. Tidak jelas bentuknya, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. "Mbah," bisiknya panik. "Diam," potong Mbah Karsa. Mantra semakin cepat. Suara bisikan di sekitar mereka semakin jelas. Tidak lagi samar. Seolah banyak suara berbicara bersamaan, tapi tidak ada satupun yang bisa dimengerti. Siti menutup matanya rapat. Namun justru di dalam gelap itu, ia merasa lebih jelas. Ada sesuatu yang mendekat. "Sekarang," kata Mbah Karsa tiba-tiba. Siti membuka matanya. Mbah Karsa mengambil benda kecil berkilau dari atas daun pisang. Susuk emas itu tampak tipis, seperti jarum, namun memancarkan kilau yang aneh. Bukan hangat, melainkan dingin. "Ini akan masuk ke dalam tubuhmu," katanya. Siti menelan ludah. "Di mana?" tanyanya. Mbah Karsa tidak menjawab dengan jelas. Ia hanya mendekat, matanya menatap tajam. "Jangan bergerak." Sebelum Siti sempat bereaksi, Mbah Karsa menekan susuk itu ke bagian dada kirinya. Rasa sakit langsung meledak. Siti menjerit. "Ah." Bukan hanya seperti tertusuk, tapi seperti ada sesuatu yang dipaksa masuk, merayap, menggeliat di dalam tubuhnya. Ia merasakan panas dan dingin bersamaan. Seperti ada benda hidup yang menyusuri dagingnya, mencari tempat untuk berdiam. Tubuhnya kejang. Tangannya mencengkeram tanah, kukunya menggali tanah basah. "Mbah, sakit!" teriaknya putus asa. Namun Mbah Karsa terus melantunkan mantra. Suaranya semakin keras, semakin cepat. Bayangan di sekitar mereka mendekat. Kini Siti bisa merasakannya dengan jelas. Banyak. Mengelilingi mereka. Menatap. Menunggu. Rasa sakit itu tidak berhenti. Justru semakin dalam. Siti merasa seperti ada sesuatu yang menempel di tulangnya, mencakar dari dalam. Napasnya tersengal, air matanya mengalir tanpa henti.
Lalu tiba-tiba, semua berhenti. Mantra berhenti. Angin kembali berembus. Api kembali normal. Siti terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas, napasnya terengah-engah. Sunyi. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Beberapa saat, tidak ada yang bergerak. Kemudian perlahan, Siti menyentuh dadanya. Tidak ada luka terbuka. Tidak ada darah. Namun, ia bisa merasakannya. Sesuatu di dalam sana. Diam. Tapi, ada. Mbah Karsa berdiri. Sudah selesai, katanya datar. Siti menatapnya dengan mata basah, tubuhnya masih gemetar. Itu, apa yang masuk ke tubuh saya, bisiknya. Mbah Karsa tersenyum tipis. Yang kau inginkan, jawabnya singkat. Siti tidak yakin. Karena yang ia rasakan sekarang, bukan hanya harapan. Tapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang asing. Dan menakutkan. Ia perlahan bangkit, meski tubuhnya masih terasa lemah. Hutan di sekeliling tampak sama seperti sebelumnya. Tidak ada lagi bayangan-bayangan itu. Seolah semua yang terjadi barusan, hanya ilusi. Namun Siti tahu itu nyata. Ia bisa merasakannya di dalam dirinya. Sebelum ia pergi, suara Mbah Karsa terdengar lagi dari belakangnya. Ingat. Siti berhenti. Semua yang kau ambil, akan diambil kembali. Siti tidak menoleh. Ia hanya berdiri beberapa saat, lalu melanjutkan langkahnya keluar dari hutan. Malam itu terasa lebih sunyi. Namun untuk pertama kalinya, kesunyian itu tidak lagi kosong. Karena kini, di dalam tubuhnya, ada sesuatu yang ikut pulang bersamanya. Pagi pertama setelah malam itu datang dengan cahaya yang terasa berbeda. Siti terbangun dengan napas berat, tubuhnya masih lemas seperti baru saja melewati sakit panjang. Untuk beberapa saat, ia hanya berbaring diam di atas tikar, menatap langit-langit rumahnya yang retak. Ia mencoba mengingat apa yang telah terjadi. Hutan, api, mantra, dan rasa sakit yang seolah merobek tubuhnya dari dalam. Perlahan, ia mengangkat tangan ke dada kirinya. Tidak ada luka. Kulitnya utuh seperti biasa. Namun di balik itu, ia masih bisa merasakan sesuatu. Samar. Seperti denyut halus yang bukan berasal dari jantungnya. Siti segera bangkit. Kakinya sempat goyah, tapi ia menahan diri. Ia berjalan ke sudut ruangan, ke arah cermin kecil yang tergantung miring di dinding kayu. Sudah lama ia tidak benar-benar menatap dirinya sendiri. Dengan ragu, ia berdiri di depan cermin itu. Dan untuk sesaat, ia terdiam. Wajah yang menatap balik ke arahnya tampak berbeda. Kulitnya terlihat lebih cerah. Bekas kusam yang selama ini menghantui wajahnya seakan memudar. Matanya yang dulu cekung kini tampak lebih hidup, lebih dalam, bahkan ada kilau yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Siti mengangkat tangan, menyentuh pipinya perlahan. Halus. Hangat. Tidak ada tanda-tanda keanehan. Ia hampir tidak percaya. Ini, aku, bisiknya pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada perasaan asing yang muncul di dalam dirinya. Percaya diri. Hari itu, saat Siti keluar rumah untuk mengambil air di sumur, perubahan itu langsung terasa. Beberapa orang yang biasanya menghindarinya kini menoleh. Tatapan mereka berbeda, bukan lagi penuh sinis atau takut, melainkan penasaran. Bahkan seorang pria yang biasanya tidak pernah menyapanya tiba-tiba mendekat. Siti, kamu, kelihatan beda ya hari ini, katanya ragu. Siti tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk sedikit, tidak terbiasa dengan perhatian seperti itu. Lebih segar, tambah pria itu, sambil tersenyum canggung. Siti hanya mengangguk pelan. Sepanjang hari itu, hal serupa terus terjadi. Orang-orang yang dulu menjauh kini mulai mendekat. Beberapa pria bahkan menawarkan bantuan,
membawakan air, memberikan makanan, atau sekadar berbincang. Perlahan, hidup yang dulu terasa gelap mulai tampak memiliki cahaya. Ia tidak lagi kelaparan. Tidak lagi sepenuhnya sendiri. Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa bayangan. Malam hari, saat Siti kembali ke rumahnya, perasaan itu mulai berubah. Ia duduk di depan cermin lagi, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ada kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Perlahan, ia menatap bayangannya. Dan senyumnya memudar. Wajah di cermin itu tidak sama seperti yang ia lihat pagi tadi. Kulitnya tampak lebih pucat. Di bawah matanya, ada bayangan gelap yang samar. Siti mendekat, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia menyentuh pipinya. Namun yang ia rasakan dengan tangannya tidak sama dengan yang ia lihat. Di cermin, kulitnya tampak mengelupas. Tipis. Seperti lapisan yang mulai terlepas. Tidak, bisiknya. Ia mengedipkan mata. Sekali. 2 kali. Namun bayangan itu tidak berubah. Mata di cermin itu tampak lebih dalam, lebih gelap. Seolah-olah ada sesuatu di baliknya. Siti mundur perlahan. Ini tidak nyata, gumamnya. Namun saat ia kembali menatap cermin, wajah itu semakin jelas. Kulit yang mengelupas. Warna yang tidak alami. Dan sesuatu yang bergerak. Di bawah kulitnya. Siti membeku. Ia melihatnya dengan jelas. Seperti benang tipis yang menggeliat, merayap perlahan dari bawah pipinya menuju rahang. Apa itu? Suaranya hampir hilang. Ia mengangkat tangan, menyentuh bagian yang ia lihat bergerak. Tidak ada apa-apa. Kulitnya tetap terasa halus. Namun di cermin, sesuatu itu masih bergerak. Lebih cepat. Lebih jelas. Siti menjerit pelan, mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Lampu minyak bergetar, bayangannya menari liar di dinding. Ia menutup matanya rapat. Beberapa detik berlalu. Dengan napas gemetar, ia membuka mata lagi. Dan cermin itu kembali normal. Wajahnya tampak seperti pagi tadi. Cantik. Bersih. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Siti terdiam lama. Tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu mana yang nyata. Namun malam itu, bukan hanya cermin yang berubah. Saat ia mencoba tidur, sensasi itu datang. Awalnya pelan. Seperti sesuatu yang merayap di dalam kulitnya. Siti membuka mata. Tangannya langsung memegang dada kirinya. Di sana. Tempat susuk itu ditanam. Rasa itu semakin jelas. Bukan sekadar denyut. Tapi, gerakan. Seperti sesuatu yang hidup. Siti menahan napas. Perlahan, sensasi itu menyebar. Dari dada, ke leher, lalu ke wajah. Ia menutup mulutnya, menahan jeritan. Tidak, bisiknya. Namun tubuhnya tidak bisa dibohongi. Ia benar-benar merasakannya. Sesuatu itu bergerak di dalam dirinya. Mencari. Menggali. Seolah-olah memakan. Air matanya mengalir. Ia menggulung tubuhnya di atas tikar, memeluk dirinya sendiri. Rasa itu tidak hilang. Justru semakin kuat setiap malam. Dan setiap kali ia melihat cermin, bayangan itu selalu kembali. Kadang lebih jelas. Kadang hanya sekilas. Namun selalu ada. Hari demi hari berlalu. Di siang hari, Siti menjadi seseorang yang berbeda. Ia kembali diperhatikan, bahkan diinginkan. Hidupnya perlahan membaik. Namun di malam hari, ia menjadi tawanan dari tubuhnya sendiri. Satu hal mulai ia sadari. Apa yang diberikan oleh susuk itu,
Bukan sekadar kecantikan. Ada sesuatu yang ikut hidup bersamanya. Dan sesuatu itu, perlahan mengambil bagian dari dirinya. Siti duduk di depan cermin suatu malam, menatap bayangannya dengan mata kosong. Ia tidak lagi yakin mana yang lebih nyata. Wajah yang dilihat orang lain, atau wajah yang hanya bisa ia lihat sendiri. Dan jauh di dalam hatinya, ketakutan yang dulu hanya samar kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih pasti. Bahwa apapun yang ia terima, sedang mulai menagih sesuatu sebagai gantinya. Hari-hari Siti kini berjalan dalam dua wajah yang saling bertolak belakang. Di siang hari, hidupnya tampak seperti keajaiban yang terlambat datang. Wajahnya yang kembali cantik membuat orang-orang mulai mendekat. Pria-pria yang dulu tak pernah melirik kini datang membawa perhatian, bahkan uang. Beberapa memberi beras, beberapa menawarkan bantuan memperbaiki rumahnya yang reot. Siti tidak lagi kelaparan. Namun semua itu terasa seperti lapisan tipis yang menutupi sesuatu yang busuk di bawahnya. Karena setiap malam, kenyataan yang berbeda menunggunya. Rasa merayap itu tidak pernah berhenti. Kini bukan hanya di dada atau wajah, sensasi itu bergerak lebih liar, lebih dalam. Seperti sesuatu yang menjelajah tubuhnya, mengenali setiap bagian, menandai, lalu perlahan, mengambil. Siti tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Dan di tengah semua itu, satu perasaan terus tumbuh. Bahwa semua ini belum selesai. Bahwa akan ada sesuatu yang datang. Dan malam itu, perasaan itu menjadi nyata. Angin berhenti tiba-tiba. Lampu minyak di dalam rumah Siti meredup tanpa sebab, nyalanya mengecil seperti hampir padam. Udara berubah dingin, lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Siti yang sedang duduk termenung langsung mengangkat kepalanya. Ia tidak mendengar ketukan. Tidak ada suara langkah. Namun ia tahu, ada sesuatu di dalam rumahnya. Perlahan, ia menoleh ke arah pintu. Dan di sana, Mbah Karsa berdiri. Tidak ada suara saat ia masuk. Tidak ada tanda-tanda pintu dibuka. Ia hanya, sudah ada di sana, berdiri diam dengan senyum tipis yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Tubuh Siti langsung menegang. "Mbah," suaranya pelan, nyaris berbisik. Mbah Karsa melangkah masuk, matanya menyapu ruangan seolah memeriksa sesuatu yang tidak terlihat. "Perubahanmu, cepat," katanya datar. Siti menelan ludah. "Apa yang Anda inginkan?" tanyanya hati-hati, meski ia sudah tahu jawabannya tidak akan sederhana. Mbah Karsa berhenti di depan Siti. "Bukan apa yang aku inginkan," katanya pelan. "Tapi apa yang sudah menjadi kewajibanmu." Siti mengerutkan kening. "Maksudnya?" Mbah Karsa menatapnya lebih dalam. "Susuk itu tidak pernah diberikan secara cuma-cuma." Siti diam. Ia tahu ini akan datang. "Setiap yang kau ambil, harus dikembalikan," lanjutnya. Kalimat itu kembali. Lebih jelas sekarang. Lebih nyata. "Apa yang harus saya bayar?" tanya Siti, suaranya mulai bergetar. Mbah Karsa tersenyum tipis. "Bukan uang. Bukan harta." Ia mendekat sedikit. "Jiwa." Siti membeku. Napasnya terasa berhenti. "Jiwa?" ulangnya lirih. Mbah Karsa mengangguk pelan. "Susuk itu hidup, Siti. Ia butuh makan. Ia butuh sesuatu untuk mempertahankan apa yang sudah ia berikan padamu." Siti mundur selangkah. "Tidak, saya tidak mau," katanya cepat. Tatapan Mbah Karsa tidak berubah. "Bukan soal mau atau tidak," katanya dingin. "Ini sudah menjadi bagian dari dirimu." Siti menggeleng keras. "Tidak. Saya tidak pernah setuju untuk itu," suaranya mulai meninggi. "Semua sudah dipilih saat kau datang malam itu," jawab Mbah Karsa tenang. Siti merasa dadanya sesak. "Siapa yang harus jadi tumbal?" tanyanya, meski ia takut mendengar jawabannya.
Mbah Karsa menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Orang yang dekat denganmu." Siti terdiam. Atau, lanjutnya, suaranya semakin rendah, "Dirimu sendiri." Tubuh Siti gemetar hebat. "Tidak, tidak mungkin," bisiknya. Mbah Karsa tidak menjawab. Ia hanya berbalik, berjalan perlahan menuju pintu. "Waktu tidak banyak," katanya sebelum menghilang dalam gelap, seperti datang tanpa jejak. Siti jatuh terduduk di lantai. Pikirannya kosong. Namun satu hal jelas. Ia tidak akan melakukan itu. Ia tidak akan mengorbankan siapapun. Hari berikutnya, Siti mencoba menjalani hidup seperti biasa. Ia menolak semua pikiran itu, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia masih bisa menemukan jalan lain. Namun kenyataan datang lebih cepat dari yang ia duga. Seorang pria yang beberapa hari terakhir sering datang membantunya, ditemukan meninggal. Tubuhnya ditemukan di dekat sumur desa, tanpa luka yang jelas. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Warga desa gempar. Siti mendengar kabar itu dengan tubuh gemetar. Ia mengenalnya. Pria itu sering membawakannya makanan. Sering tersenyum padanya. Dan sekarang, ia mati. Malam itu, rasa di dalam tubuh Siti terasa berbeda. Lebih tenang. Untuk pertama kalinya sejak pemasangan susuk, ia tidak merasakan pergerakan yang menyiksa. Siti langsung duduk tegak. Pikirannya berputar cepat. "Tidak, jangan," bisiknya. Namun beberapa hari kemudian, hal itu terulang. Orang lain. Seorang perempuan yang sempat berbicara dengannya di sumur. Meninggal. Dan setiap kali itu terjadi, tubuh Siti terasa lebih ringan. Rasa merayap itu berkurang. Seolah-olah sesuatu di dalam dirinya telah mendapatkan apa yang diinginkan. Siti mulai menangis setiap malam. Ia tidak melakukan apa-apa. Ia tidak memilih siapapun. Namun orang-orang di sekitarnya tetap mati. Satu persatu. Tanpa ia bisa menghentikannya. "Aku tidak mau," isaknya di dalam gelap. Namun suara itu tidak pernah menjawab. Hari demi hari, rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia mulai menjauh dari orang-orang, mencoba melindungi mereka. Namun semakin ia menjauh, semakin jelas kenyataan itu. Ini bukan tentang pilihan lagi. Ini tentang sesuatu yang sudah terikat. Siti duduk di dalam rumahnya suatu malam, menatap kosong ke arah lantai. Ia mengingat semua yang telah terjadi. Ketukan di malam hari. Mimpi tentang Junaedi. Peringatan yang ia abaikan. Dan keputusan yang ia ambil. Air matanya jatuh perlahan. "Aku sudah salah," bisiknya. Kini ia mengerti. Tidak pernah ada jalan keluar sejak awal. Susuk itu bukan penyelamat. Bukan juga sekadar alat. Melainkan, ikatan. Dan ikatan itu akan terus menagih. Dengan atau tanpa persetujuannya. Siti memeluk dirinya sendiri, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa terjebak. Karena kini ia tahu satu hal yang tidak bisa lagi ia hindari. Apapun yang ia pilih, menolak atau menyerah, akhirnya akan tetap sama. Kematian hanya tinggal menunggu waktunya. Malam itu datang tanpa tanda. Tidak ada angin kencang, tidak ada hujan, bahkan tidak ada suara aneh yang biasanya mengganggu kesunyian desa. Segalanya terasa terlalu tenang. Seolah dunia sengaja diam untuk menunggu sesuatu terjadi. Di dalam rumahnya, Siti duduk bersandar di dinding kayu yang dingin. Tubuhnya tampak kurus, lebih lemah dari hari-hari sebelumnya. Wajahnya masih terlihat cantik jika dilihat sekilas, namun matanya kosong, kehilangan sesuatu yang dulu masih tersisa, harapan. Ia tidak lagi menangis. Air mata seolah sudah habis. Di hadapannya,
Cermin kecil tergantung seperti biasa. Retak di beberapa bagian, tapi masih cukup jelas untuk memantulkan bayangan dirinya. Siti menatapnya lama. Dan seperti malam-malam sebelumnya, kebenaran kembali muncul. Wajah di cermin itu tidak lagi berusaha menyembunyikan apapun. Kulitnya tampak membusuk, lebih parah dari sebelumnya. Bagian pipinya terlihat seperti mengelupas hingga memperlihatkan lapisan gelap di bawahnya. Mata yang dulu hidup kini tampak tenggelam dalam cekungan hitam, seolah tidak lagi menjadi milik manusia. Dan yang paling mengerikan, kilauan itu emas. Tipis, namun jelas. Seperti garis-garis kecil yang bergerak di bawah kulitnya. Siti tidak terkejut lagi. Ia hanya menatapnya dalam diam. Akhirnya, bisiknya pelan. Tubuhnya terasa semakin dingin dari waktu ke waktu. Rasa merayap yang dulu menyiksa kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih lambat, tapi lebih pasti. Seperti sesuatu yang sedang menyelesaikan pekerjaannya. Siti mengalihkan pandangan dari cermin. Matanya kosong, tapi pikirannya tidak. Ia tahu ini akan datang. Ia sudah merasakannya sejak beberapa hari terakhir. Nafasnya semakin pendek, tubuhnya semakin lemah, dan setiap malam, kesadarannya seperti ditarik perlahan ke tempat yang tidak bisa ia jangkau. Ia mencoba berdiri. Kakinya gemetar, hampir tidak mampu menopang tubuhnya sendiri. Namun ia tetap memaksa, melangkah pelan menuju pintu rumahnya. Ia ingin melihat satu hal terakhir. Dengan susah payah, ia membuka pintu. Udara malam menyambutnya. Dingin. Sepi. Desa itu tampak seperti biasa. Rumah-rumah berdiri diam, tanpa cahaya, tanpa suara. Tidak ada satupun orang yang keluar. Siti berdiri di ambang pintu, menatap ke arah kegelapan. Untuk sesaat, ia merasa benar-benar sendiri. Namun perasaan itu tidak bertahan lama. Karena perlahan, ia mulai merasakan kehadiran itu lagi. Bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Sesuatu itu bergerak. Lebih kuat dari sebelumnya. Lebih dalam. Siti terhuyung, tangannya mencengkeram dada kirinya. Sudah, cukup, bisiknya lemah. Namun tubuhnya tidak mendengar. Rasa itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Dari dada, ke leher, ke wajah. Ia terjatuh ke lantai, napasnya tersengal. Matanya terbuka lebar. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak melawan. Tidak berteriak. Tidak menangis. Ia hanya membiarkan. Tubuhnya perlahan kehilangan tenaga. Dingin merambat dari ujung kaki hingga ke kepala. Napasnya semakin pelan. Dan dalam kesunyian itu, Siti menghembuskan napas terakhirnya. Pagi datang seperti biasa. Namun bau itu, bau busuk yang menyengat mulai menyebar dari ujung desa. Beberapa warga mulai menyadarinya. Awalnya hanya samar, tapi semakin lama semakin kuat. Bau yang tidak mungkin berasal dari sesuatu yang biasa. Seseorang akhirnya mendekat ke rumah Siti. Pintu rumahnya tertutup. Tidak ada suara dari dalam. Dengan ragu, beberapa warga berkumpul di depan rumah itu. Mereka saling pandang, tak ada yang berani membuka. Namun bau itu semakin menjadi. Akhirnya, salah satu dari mereka memberanikan diri mendorong pintu. Krek! Pintu terbuka perlahan. Dan saat itu juga, mereka mundur serempak. Ya Tuhan, bisik seseorang dengan suara gemetar. Di dalam rumah itu, Siti tergeletak di lantai. Tubuhnya sudah membusuk. Bukan seperti orang yang baru meninggal semalam, melainkan seperti telah mati berhari-hari. Kulitnya menghitam, sebagian terbuka memperlihatkan jaringan di bawahnya. Bau busuk memenuhi ruangan, begitu pekat hingga membuat beberapa orang muntah di tempat. Namun itu belum yang paling mengerikan.
Seseorang menunjuk ke arah wajah Siti. Lihat itu. Semua mata tertuju ke sana. Dan mereka melihatnya. Kilauan emas. Dari dalam kulit wajahnya. Tipis, seperti benang. Namun bergerak. Perlahan. Seperti sesuatu yang hidup. Salah satu wanita menjerit histeris. Itu masih bergerak. Orang-orang mundur semakin jauh. Tidak ada yang berani mendekat lagi. Tidak ada yang berani menyentuh tubuh itu. Ketakutan menyelimuti mereka. Karena apa yang mereka lihat, bukan lagi sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal. Hari itu, tidak ada yang benar-benar berani mengurus jenazah Siti dengan layak. Dengan penuh rasa takut, mereka akhirnya menguburkannya dengan cepat, tanpa banyak ritual, tanpa banyak kata. Seolah mereka ingin segera melupakan. Namun sesuatu seperti itu, tidak mudah dilupakan. Sejak hari itu, desa tidak pernah benar-benar sama. Malam kembali menjadi sesuatu yang menakutkan. Beberapa warga mulai mendengar suara aneh. Bukan ketukan. Bukan langkah kaki. Melainkan, bisikan. Pelan. Hampir tidak terdengar. Namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Suara seorang wanita. Memohon. Bantu aku. Kadang terdengar seperti tangisan. Kadang, seperti rayuan. Aku bisa membuatmu cantik. Semua akan menyukaimu. Semua akan berubah. Dan setiap kali suara itu muncul, ada satu kalimat yang selalu mengikuti. Dengan harga yang setimpal. Tidak ada yang tahu dari mana suara itu berasal. Namun beberapa orang bersumpah, mereka mendengarnya dari arah hutan. Dari tempat yang sama, di mana api pernah menyala di malam Jumat Kliwon. Dan sejak saat itu, satu cerita mulai menyebar di desa itu. Tentang seorang janda yang tidak hanya mati, tapi menjadi bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang kini tidak lagi membutuhkan satu tubuh saja. Melainkan, akan terus mencari, menunggu, dan menawarkan. Karena apa yang pernah dimulai oleh Siti tidak pernah benar-benar berakhir.